contoh-contoh transaksi. Kita menganalisa transaksi, kemudian merekamnya atau mencatatnya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membuat kerangka kerja persamaan dasar akuntansinya, gitu ya. Persamaan dasar akuntansi aset sama dengan kewajiban tambah modal. Nah, komponen dari aset itu adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan, gitu ya, atau bisnis kita. Bisa bentuk uang. Nah, kalau dalam bentuk uang, kita catat ke dalam yang namanya akun kas. Kemudian untuk kalau kita memberikan layanan jasa kepada orang, kemudian orang belum membayar kepada kita, berarti orang punya kewajiban untuk membayar kepada kita, atau orang pinjam uang sama kita. Itu namanya account receivable atau akun piutang. Nah, kita bisa tagih ke mereka. Nanti kalau sudah bayar akan mendatangkan keuntungan untuk kita, gitu ya, atau milik kita. Berarti itu adalah aset kita, account receivable, akun piutang. Lalu kalau kita misalnya melakukan pembelian kertas, pensil, penghapus, atau tinta, pulpen, gitu ya. Itu adalah semua barang-barang yang kita beli, kemudian nanti di akhir bulan habis. Barang habis pakai. Untuk barang yang habis pakai itu adalah supplies, aksesoris yang habis digunakan. Namun kalau barang yang kita beli itu tidak habis pakai, misalnya apa? Peralatan mesin. Kalau kita beli mesin, nanti kita udah pakai 1 tahun, 1 bulan mesinnya tetap ada. Kita beli mejanya kita pakai sampai 1 tahun, sampai 1 bulan mejanya masih ada. Komputer juga begitu, kita beli komputer dan sampai 1 tahun, 2 tahun komputernya masih tetap ada. Nah, tidak habis pakai, hanya fungsinya, kemudian kegunaannya, performance-nya sudah tak sebagus pada saat kita membelinya di awal. Nah, itu sama aja yang namanya kita akan lakukan yang namanya penyusutan, gitu ya. Lainnya kalau kamu misalnya beli perlengkapan atau beli uh, kertas, barang-barang yang habis kamu gunakan untuk keperluan usaha kamu, kantor kamu, kamu bisa catatnya menggunakan akun yang namanya supplies. Itu untuk barang-barang atau perlengkapan, akun perlengkapan barang yang habis pakai digunakan. Nah, kalau barang-barang yang kamu pergunakan untuk kegiatan bisnis kamu tuh termasuk peralatan ya, alat, tau lah ya, ada komputer, meja, kemudian tang, obeng. Nah, itu semuanya adalah alat. Mesin itu kamu bisa catat di equipment atau aset tetap, gitu ya. Nah, di equipment. Lalu kita lanjut ke kewajiban, liabilities. Kewajiban ini bisa berbentuk apa? Hutang, gitu ya. Hutang itu bagaimana? Kita punya kewajiban untuk bayar ke orang yang kita pinjami. Misalnya kita pinjam uang ke bank, kita wajib bayar nanti pinjaman kita sama bank, gitu ya. Lalu kalau misalnya kita beli barang tapi kita belum bayar, nah itu kan termasuk hutang ya. Kita punya kewajiban untuk melunasi hutang kita. Nah, seperti itu. Lalu itu catatnya di mana? Di account payable atau hutang nota, ada not payable, atau hutangnya seperti ini. Kita sudah suruh orang bekerja, gitu ya. Lalu kita belum bayar orang itu bekerja, seperti itu. Nah, kita bisa buat di sini hutang gaji, gitu ya, salary payable-nya. Oke. Lanjut kita masuk ke komponen dari equity, gitu ya, modal. Nah, modal ini kalau modal yang bersumber dari pemilik untuk menambah
harta perusahaan, investasi gitu ya, investasi dari si pemilik, kamu bisa catat ke dalam akun yang namanya share capital gitu ya. Share capital ini adalah akun modal investasi pemilik untuk usahanya gitu ya. Jadi kalau ada modal yang bersumber dari investasi, kamu bisa catat di share capital. Lalu komponen dari modal ini adalah lagi yang namanya return earnings. Nah, return earnings ini itu bertambahnya ketika bisnis kamu memang sudah berjalan, akan mendapatkan yang namanya pendapatan, kemudian ada beban dan dividen. Jadi ketika bisnis kamu sudah berjalan, kamu akan mendapatkan yang namanya penghasilan gitu ya. Kalau kamu sudah memberikan layanan jasa, berarti nanti kamu terima pendapatan kamu. Nah, kamu bisa catat pendapatan itu di akun revenue. Jadi akun revenue itu adalah akun pendapatan. Kemudian kalau kamu misalnya bayar sewa atau bayar ongkos pengiriman, nah itu termasuk dalam yang namanya beban. Nah, beban itu expense-nya di sini. Nah, ini rumusnya kalau di persamaan akuntansi, pendapatan dikurangi beban. Jadi kalau misalnya kamu bayar beban, sebenarnya beban kamu itu di sini tuh bertambah, tapi rumusnya minus ya. Nah, bebannya bertambah, tapi memang rumusnya minus. Jadi kalau di sini positif ketemu sama minus, itu hasilnya tetap negatif gitu ya. Negatif bertemu dengan positif, hasilnya negatif kalau dikali gitu ya. Nah, dividen juga sama. Misalnya kamu membayarkan dividen kepada para pemilik saham kamu. Nah, dividen kamu tuh bertambah. Yang awalnya tidak ada dividen, sekarang ada dividen. Nah, berarti dividen baru itu muncul. Nah, dividennya itu bertambah, tapi di sini rumusnya minus. Jadi bertambah plus berjumpa dengan minus, hasilnya minus gitu ya. Nah, ini rumusnya saja yang berkurang. Berarti return earning itu laba ditahan bersumber dari pendapatan dikurangi oleh beban dan dikurangi oleh pembayaran dividen gitu. Jadi kalau kamu sudah buat kerangka persamaan akuntansi ini, kamu baru bisa menganalisa transaksinya. Kamu baru bisa identifikasi apakah transaksi ini atau apakah aktivitas ini itu mempengaruhi laporan keuangan kamu atau tidak gitu ya. Yang pertama, Ray dan Barbara Niels memutuskan untuk memulai perusahaan pengembangan aplikasi smartphone yang mereka buat dengan nama Softbyte SA. Nah, pada tanggal 1 September 2017. Nah, mereka melakukan investasi, berarti ada kegiatan investasi 15.000 euro uang tunai nih ya dalam bisnisnya, dengan ini nanti menjadi saham bagi mereka gitu ya. Jadi kalau yang saya bilang tadi, ini transaksi kalau ada investasi berarti menambah yang namanya modal gitu ya. Akun apa yang dipengaruhi jika ada investasi? Maka yang dipengaruhi adalah share kapitalnya. Jadi share kapitalnya kan bertambah karena ada kegiatan investasi. Kemudian apa yang diinvestasikan? Uang tunai. Maka kalau uang tunai, akun yang bertambah adalah kasnya. Jadi di sini dia mempengaruhi dua akun, maka dia dicatat ke dalam persamaan akuntansinya. Jadi investasi 15.000 menambah kas, kemudian menambah modal. Oke ya, jadi kalau ada transaksi investasi itu akan menambah share kapital, kemudian jika dalam bentuk uang tunai maka dia akan menambah nilai kasnya. Seperti itu. Lalu kalau investasinya dalam bentuk peralatan, mesin gitu ya. Kalau investasinya dalam bentuk peralatan atau mesin, berarti share kapitalnya bertambah, equipmentnya bertambah, karena equipment itu adalah alat, peralatan, maka masuk ke akun equipmentnya seperti itu. Oke ya. Ini transaksi yang pertama. Kita lanjut,
transaksi yang kedua. Softbank SA membeli peralatan komputer seharga 7.000 secara tunai. Nah, kalau kita beli komputer adalah peralatan gitu ya, peralatan, maka dicatatnya di akun equipment 7.000. Equipment, peralatannya bertambah 7.000. Nah, kita baca dia membelinya dengan uang tunai, berarti kalau kita beli kita mengeluarkan uang. Nah, cash kita berkurang di sini. Itu ya. Oke, lanjut. Transaksi nomor 3. Pembelian Softbank SA membeli aksesoris handset senilai 1.600 euro. Nah, ini mau mereka pakai selama 1 bulan gitu ya. Mereka beli aksesoris handset itu sebagai perlengkapannya mereka gitu ya, mau dipakai, habis pakai. Maka 1.600 ini akan menambah akun perlengkapan supplies-nya gitu ya. Nah, kita lihat dia beli perlengkapan supplies itu bayar atau belum dibayar ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini untuk membayarnya itu bulan depan. Sementara dia kan dibeli ini adalah bulan September. Dia mulai kan. Nah, dia bayarnya bulan Oktober, berarti bulan depan. Berarti hutang dong ya. Nah, berarti barang bertambah, uang kita nggak berkurang, tapi hutang kita yang bertambah. Jadi jika ada pembelian secara kredit atau pembeliannya belum dibayar, maka itu menjadi hutang kita. Aset kita bertambah karena kita melakukan pembelian, kemudian hutang kita bertambah karena kita belum membayar. Seperti itu. Jadi ini adalah transaksi jika kamu melakukan pembelian secara kredit. Lanjut, terima uang 1.200. Sumbernya dari kita sudah memberikan layanan. Nah, berarti kita sudah melakukan pekerjaan. Berarti kita sudah akui itu sebagai penghasilan kita gitu ya. Kas kita bertambah 1.200. Kemudian ini bersumber dari mana? Bersumber dari pendapatan kita. Maka kita catat 1.200-nya pada akun revenue atau pendapatan kita. Jadi jika ada transaksi yang bersumber dari pendapatan, maka kamu bisa catat di akun revenue. Nah, jika pendapatannya itu sudah dibayar oleh pelanggan kamu, maka kas kamu nanti akan bertambah. Seperti itu ya. Kita lanjut transaksi yang ke-5. Transaksi yang kelima adalah kamu Softbank SA menerima tagihan sebesar 250 dari program untuk beriklan, atau dia sebenarnya seperti ini. Dia melakukan iklan gitu ya. Jadi dia mau supaya usahanya ini dikenal orang, dia lakukan iklan. Nah, muncul beban baru gitu ya di sini. Berarti ada beban iklan bertambah. Karena ini rumusnya adalah minus, berarti kita tulisnya minus. Sebenarnya ini adalah tambah 250. Tapi karena ini adalah beban yang rumusnya mengurangi pendapatan, jadi maka kita buat adalah minus 250.000. Beban kita bertambah, tapi beban ini sebenarnya mengurangi penghasilan kita. Lalu beban yang kita dapatkan ini untuk masang iklan, kita belum bayar. Itu ya, kalau kita belum bayar, kita kan punya kewajiban nih, kita dapat tagihan nih, kita belum bayar. Nah, karena kita belum bayar, itu menjadi kewajiban kita untuk membayar. Kita punya hutang karena kita pasang iklan. Kalau nanti kita pasang iklan kan harusnya kita bayar nih 250.000, maka kas kita yang berkurang. Tapi karena kita belum bayar, maka kewajiban kita yang bertambah 250 ya gitu. Jadi bebannya bertambah 250 dan kewajibannya nambah 250.
Oke, jadi kalau ada beban yang belum dibayar, maka bebannya itu bertambah. Tapi rumusnya kalau di persamaan akuntansi itu adalah minus, atau buat aja minus 250 seharga dengan beban yang kamu bayar. Kemudian berapa yang kamu belum bayar untuk hutangnya itu, kan secara kredit ya, karena belum bayar, nambah ke kewajiban kamu gitu. Kita lanjut transaksi nomor 6. Transaksi nomor 6 adalah Softbyte SA itu sudah selesai memberikan layanan gitu. Dia udah kerja nih. Terus dia minta bayaran kira-kira 3.500 euro. Nah, kamu sudah kerja, kamu sudah kasih layanan kamu ke orang gitu ya. Kamu udah buatin di aplikasi, kamu bilang, oh ini harganya 350 ya bu, 3.500 bu, udah selesai gitu. Nah terus perusahaan yang kamu sudah buatkan itu bilang seperti ini, saya bayar dulu ya 1.500, nanti 2.000-nya saya bayar bulan depan, atau nanti jadi hutang saya dulu, kata perusahaan yang kamu buatkan aplikasi. Nah, kamu sudah memberikan layanan. Kamu berhak mengakuinya itu sebagai pendapatan kamu. Maka akun revenue-nya bertambah 3.500. Oke. Pendapatan kamu 3.500, kamu terimanya 1.500. Berarti kas kamu nambah 1.500. Harusnya kan kalau pendapatan kamu 3.500, yang kamu dapatkan 3.500. Nah, ini orang cuma bayar 1.500, maka 2.000-nya lagi kan belum dibayar oleh pelanggan kamu. Maka pelanggan kamu punya hutang sama kamu. Kamu berhak tagih. Itu namanya piutang. Orang berhutang dengan kamu punya hak untuk menagih ke dia. Maka kalau piutang, akun piutang kamu cetak di akun receivable nambah 2.000. Transaksi pendapatan yang sudah kamu berikan layanannya, kamu akui sebagai pendapatan, tapi cuma terima sebagian secara tunai dan sebagian lagi secara kredit. Maka yang tunai kamu bisa catat di akun kas, yang secara kredit yang belum dibayar oleh pelanggan kamu catat di akun piutang atau akun receivable gitu ya. Oke, ini adalah transaksi pendapatan yang diterima tunai dan diterima kredit gitu. Oke, lanjut. Kalau kita masuk ke transaksi yang ketujuh adalah tadinya kamu dapat tagihan untuk uang sewa gitu ya. Oke. Uang sewa yang harus kamu bayar gitu. Nah, jadi kamu bayar sewa kantor, berarti beban sewa kantor kamu bertambah 600, kemudian kamu sudah mempekerjakan karyawan kamu, maka kamu gaji. Jadi kamu punya yang namanya beban gaji. Gitu ya, dan kamu membayar beban utilitas. Beban utilitas itu adalah beban rutinnya kantor kamu, misalnya listrik, air, atau beban-beban telepon gitu ya, beban utilitas. Nah, oke. Nah, ini semua adalah biaya-biaya bulanan yang harus kamu bayar di bulan September misalnya ya, yang harus bayar oleh Softbyte SA di bulan September gitu. Maka beban-beban ini bertambah. 600 ini bertambah dari beban gaji, 900 beban upah gaji karya. Transaksi nomor 7 adalah Softbyte SA membayar biaya-biaya secara tunai untuk bulan September. Nah, di bulan September ini kamu kena biaya-biaya atau beban-beban. Nah, beban apa saja? Beban sewa, kemudian beban gaji, beban upah karyawan, kemudian ada beban utilitas. Beban utilitas ini bisa bentuknya bayar listrik, bayar air, atau bayar internet. Nah, gitu ya beban utilitasnya. Nah, beban kamu bertambah. Nah, kamu catatnya di akun expense kamu. Tadi
Ingat ya, bebannya bertambah tapi tetap catatnya berkurang karena rumusnya beban adalah mengurangi. Bebannya senilai itu 600, 900 dan 200. Jika ditotal hasilnya adalah 1.700. Nah, semua beban ini kamu bayarkan secara tunai. Berarti ada 1.700 beban kamu bayar secara tunai, maka kas kamu berkurang 1.700. Tuh. Jadi ini adalah transaksi pembayaran beban secara tunai. Kita lanjutkan ya. Transaksi nomor 8. Softbank SA membayar tagihan berita pemrograman atau iklan tadi. Nah, yang kapan? Yang ditagih di tanggal 5 atau transaksi 5 tadi kan kamu ada hutang nih untuk bayar beban 250. Nah, sekarang kamu mau lunasi nih hutang kamu. Maka hutang kamu tadi berkurang. Karena kamu bayar hutang kamu, maka kas kamu berkurang. Jadi jika ada transaksi pembayaran hutang, hutangnya berkurang, kalau bayar kan berarti kasnya berkurang. Gitu. Kita lanjut transaksi nomor 9. Transaksi nomor 9, kamu menerima uang tunai gitu ya. 600 dari pelanggan atas layanan yang sudah kamu kerjakan gitu ya di transaksi nomor 6. Nah, tadi ceritanya gini, orang kan bayar baru 1.500, dia punya hutang nih 2.000. Berarti sekarang ada transaksi penerimaan uang dari pembayaran piutang pelanggan. Berarti itu ya, berarti hutangnya pelanggan kurang 600, kemudian kas kamu jadi bertambah karena kamu menerima uang dari pembayaran piutang pelanggan kamu. Gitu. Kalau ada penerimaan uang tunai, maka kas kamu bertambah. Kemudian kita lihat sumber penerimaan kas ini dari mana. Oh, orang bayar hutang. Maka kalau orang bayar hutang berarti piutangnya berkurang 600 gitu ya. Oke, kita lanjut transaksi nomor 10. Nah, jadi perusahaan bayar dividennya kepada Ray dan Barbara sebagai pemegang saham dari Softbank SA ini. Oke, jadi kalau kita bayar dividennya kan awalnya nggak ada. Jadi dividennya bertambah 1.300 karena rumusnya adalah mengurangi, maka minus 1.300. Dividen bertambah tapi rumusnya minus, jadi minus 300. Nah, ada dividen, kamu bayar dividen, berarti uang perusahaan itu berkurang, maka cashnya itu berkurang minus 1.300. Nah, intinya apa yang kamu buat di aset jumlahnya harus sama dengan jumlah kewajiban tambah modal. Kita buktikan semua transaksi dari nomor 1 sampai nomor 10 kita buat, di akhir nanti kita lihat penjumlahannya itu balance enggak gitu ya. Kalau kita lihat dari awal, aset nambah 15.000, di sisi kewajiban dan modal juga nilainya 15.000, harus balance. Kemudian di sini kasnya 1.500, kemudian account receivable-nya 2.000, totalnya 3.500. Di sisi aset bertambah, di sisi kewajiban dan modal gimana? Bertambah, sama di sisi pendapatan 3.500. Aset itu jumlahnya harus sama dengan kewajiban dan modal. Nah, di akhir kita totalkan dari transaksi pertama sampai transaksi 10, kas kita ini ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Bertambah karena investasi, berkurang karena kita melakukan pembelian peralatan, atau bertambah karena kita mendapatkan penghasilan gitu ya, revenue, atau berkurang karena kita bayar beban, atau berkurang karena kita bayar hutang, atau bertambah karena ada orang yang bayar piutang, dan berkurang karena kita bayar dividen dari sisi kas. Maka total kas kita itu 8.050 euro. Dan
hutang kita, piutang, akun piutang yang awalnya 2000 sudah dibayar 600, berarti orang punya hutang sama kita ada 1400. Piutang kita itu 1400. Lalu peralatan yang kita beli 1600. Oke, 1600. Eh ini perlengkapan ya. Peralatan yang kita beli 7000. Nah, ini equipment-nya 7000. Jadi total aset kita berapa sampai transaksi yang ke-10? Ada 18.050 euro. Nah, kita lihat di account payable. Kita punya hutang 1600 dan 250. Tapi kita sudah bayar 250-nya, tinggal 1600 untuk kewajiban kita. Modal kita ada 15.000. Lalu ada pendapatan kita 1.200, 3.500. Jadi totalnya 4.700. Lalu ada beban-beban kita ini senilai 1.950 dan ada dividen senilai 1.300. Ditotalkan nilainya 18.050. Nah, ini kita bisa lihat ya, aset nilainya sama jumlahnya dengan kewajiban tambah modal sama nilainya. Jadi kalau nggak sama gimana? Persamaan akuntansi kamu nggak balance. Kalau nggak balance itu berarti ada yang salah kamu buat di dalam transaksinya, salah penempatan nilai di setiap akunnya. Oke? Sekian untuk contoh persamaan akuntansi.